Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita mulai kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dipertemukan dalam jalur online ini. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi saksi-saksi iman yang hidup, mampu menjadi terang dan garam dimanapun kami berada dengan kondisi apapun yang kami alami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kegembiraan dan sukacita Paskah selalu menyertai kami. Berkatilah kami yang esok hari akan merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Semoga dengan hari raya ini kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, katekese, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Setelah tempo hari atau minggu lalu, kita mempelajari sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya materi pada hari ini kita akan berbicara tentang materi tak seorang pun yang suci. Nah, materi ini memang sedikit akan memberikan kita pemahaman bahwa tak seorang pun yang suci. Karena kita sering menganggap kesucian itu adalah milik orang-orang yang saleh, yang mursyid. Tetapi sebenarnya kesucian itu adalah milik Allah. Karena Allah adalah suci, kudus, sakral, misteri. Maka kesucian itu, kekudusan itu adalah anugerah karena Allah lah yang mengangkat kita dari ketidaksucian atau kedosaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Dalam kitab suci, dosa bukan pertama-tama berarti suatu perbuatan. Jadi itu harus dipahami. Ya, dalam kitab suci itu dosa bukan pertama-tama berarti suatu perbuatan, melainkan suatu keadaan, suatu kekuasaan yang membelenggu umat manusia. Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita harus tahu bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus pahami seluruh umat manusia itu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Beriman dan tidak beriman, percaya dan tidak percaya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita harus tahu bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dosa juga hanya terang bagi kita dengan mata iman. Jadi begini, orang yang tidak beriman itu tidak tahu akan dosa. Dia hanya tahu perbuatan dosa itu adalah kehilapan atau kesalahan, atau ketidaksengajaan, ya, atau yang dilarang. Tetapi kalau kita punya iman, kita tahu itu dosa. Nah, itu yang membedakan, ya, kita sebagai orang Kristiani dengan orang yang pada prinsipnya belum memahami arti dosa itu. Maka ketika kita dibaptis, kita disebut bertobat. Mengapa? Karena iman itu memberikan kita penerangan atau terang bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Nah, jadi harus dipahami ya. Mungkin banyak di antara kita berpikir dosa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan. Tidak, dosa itu adalah suatu keadaan.
keadaan orang berbuat dosa itu tidak akan mungkin orang itu bisa terlepas dari belenggu dosa itu tanpa dihapus dosanya. Yesus Kristus menghapus dosa umat manusia, tetapi akibat iman itu akan Yesus Kristus, orang bisa dibaptis. Jadi begini, bapak-bapak, saudara-saudara sekarang yang ada di tempat ini harus memahami bahwa konteks bapak-bapak beriman itu adalah karena bapak memiliki karunia atau anugerah yang diberikan oleh Allah, baik melalui perantaraan orang-orang, atau melalui orang tua kita, melalui pastor, melalui pendeta, melalui orang-orang yang mengenalkan Kristus sebagai alat Kristus untuk memberikan pengetahuan tentang Kristus. Jadi bukan perbantahan tentang Kristus. Saya agak cenderung aneh orang sudah beriman Kristiani, lalu dia memberikan pengetahuan tentang Kristus, lalu seakan-akan membela Kristus. Padahal untuk apa Kristus dibela? Kristuslah yang membela kita. Nah, ini agak aneh, banyak orang itu berpikir kita sebagai orang Kristiani itu, kita kan memang tugas kita pewartaan. Tugas kita bukan membela Kristus. Kristus tidak perlu dibela, karena Kristus adalah pembela kita, juru selamat kita. Jadi pemahaman orang tentang Kristus itu harus dipahami secara kacamata iman. Kalau pakai kacamata pengetahuan, orang tidak mengenal Kristus itu. Dia hanya tahu Kristus. Oh, Kristus itu Mesias, Mesias itu juru selamat. Tetapi bagi kita umat Kristiani, kita tahu Kristus itu adalah Tuhan, juru selamat kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa. Kita tahu Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu dia naik ke surga. Itu harus dipahami. Jadi orang yang bisa naik ke surga itu adalah Allah. Karena dia tahu jalan ke surga. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap anak manusia dilahirkan sebagai anak dosa. Nah, ini akibat dosa Adam dan Hawa. Akibat dosa Adam dan Hawa itu yang berpaling kepada Allah, egois terhadap Allah, padahal maksud tujuan Allah adalah memberikan kekuasaan yang mutlak kepada manusia. Tetapi manusia itu justru menyeleweng dari kekuasaan mutlak itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah. Nah, sehingga ketika manusia lahir itu dia dalam keadaan dosa. Maka dosa itu harus dihapus dengan sakramen pembaptisan atau pembaptisan. Jadi baptis itu adalah tanda rahmat ilahi yang diberikan kepada manusia untuk menghapus dosa asal dan dosa yang dilakukannya. Nah, itu harus dipahami. Keadaan dosa umat manusia yang melekat pada ibu bapaknya, melekat pada diri anak mereka juga. Nah, jadi harus dipahami. Jadi keadaan dosa itu. Jadi dosa itu bisa melekat. Itulah yang orang bilang kutukan. Sumpah. Jadi banyak di antara kita mengartikan artinya kutukan atau karma. Dalam tanda kutip ya. Ini berbeda maksud tujuan dengan karma yang kita pahami dengan karma dengan ajaran dogma agama lainnya. Jadi akibat dosa manusia itu. Nah, dosa
Egoisme yang merajalela ratusan ribu tahun pada semua nenek moyang melekat kepada anak itu. Jadi dosa itu adalah egoisme yang melekat. 7 turunan, ya kan, nenek moyang, ya itu melekat. Jadi dosa itu melekat. Ya wajar saja orang itu misalnya, ya, sebelum menjadi pengikut Kristus, orang itu melihat untung dan malangnya melalui ramalan-ramalan. Ya, menggunakan ya mungkin sio-sio, menggunakan rasi-rasi bintang, menggunakan tanda lahir. Tetapi itu sudah dihapus oleh Yesus Kristus karena karunia pembaptisan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri memberikan contoh. Anak manusia juga dibaptis. Ya. Nah, lalu orang bertanya, kok bagaimana Yohanes Pembaptis itu bisa membaptis Yesus? Ingat, waktu Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, anak yang di dalam perut Elisabet melonjak kegirangan. Itulah tanda baptis yang diberikan kepada anak di dalam rahim Elisabet. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi semuanya ada di dalam kitab suci untuk memahami itu. Nah, ribuan generasi telah hidup dalam egoisme. Jadi ribuan generasi kita di atas kita itu hidup dalam egoisme. Jadi orang yang egois, tidak mau bersekutu, tidak mau koinonia, ya, persekutuan, menyendiri, itu egois. Maunya dia menang sendiri, kata menang sendiri itu maunya dia dengar pendapat sendiri. Tidak mau bergabung dalam persekutuan, merasa dia benar sendiri, merasa kelompoknya benar sendiri. Itu adalah orang yang egois dan itu melekat. Ya, merasa sukunya lebih baik daripada suku orang. Itu adalah dosa-dosa egoisme. Maka ya, Yesus itu ya bukan hanya menyelamatkan umat Israel tetapi menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, setiap generasi menambahkan lagi kepada lapisan tebal dosa-dosa itu bagiannya sendiri. Macam-macam dosa itu ditambah-tambahkan. Ya kan? Jadi dosa itu bertambah-tambah. Ya maka ada banyak penyakit yang disebabkan dosa, katanya. Badi lah. Ya kan? Macam-macam lah. Kalau ada orang meninggal, tidak boleh makan di rumahnya lah. Mual lah. Jijik lah. Ya kan? Kalau kawin dengan dia sial lah. Kalau tai lalatnya di sini sial lah. Itu. Ditambah-tambah lagi dosa-dosanya. Kalau kawin dengan dia sontok lah. Takcan lah. Itu akibat dosa egoisme yang melekat pada banyak orang. Kalau kawin dengan sio ini, tidak beruntung lah. Ya kan? Jadi banyak di antara kita pengikut Kristus masih terjebak. Setelah tempo hari kita belajar tentang ya bahwa kita itu masih membawa aliran animis dan dinamis karena ya kita memang berasal dari kepercayaan untuk mendekati Tuhan. Tetapi setelah kita dibaptis, kita bukan lagi mendekati Tuhan, kita di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, bapak-bapak sampai di sini bukan karena dosa nenek moyang, bukan. Tapi karena kesalahan pribadi, begitu. Nah, jadi maka harus dipahami itu, ya. Jadi setiap generasi menambahkan dosa baru. Ya. Buat tradisi baru misalnya. Nah, ya. Dan itu harus dipahami. Maka ada budaya-budaya yang memang budaya kedosaan yang tidak boleh dibawa lagi. Mohon maaf misalnya. Tradisi ngayau itu kan tradisi kedosaan. Membunuh orang, melanggar 10 perintah Allah. Ya kan? Jangan membunuh. Ya, tradisi itu tidak cocok dengan tradisi Kristiani. Ya kan? Tetapi mengapa tradisi itu dibawa oleh suku-suku Dayak misalnya,
Ya karena itu tadi tradisi yang berasal dari leluhur yang menambahkan keakuannya atau egoismenya itu sehingga diwariskan ke generasi-generasi. Ya setelah menjadi pengikut Kristus, budaya itu atau tradisi itu dihilangkan. Cukup 4 tradisi saja yang sesuai dengan ya tradisi Kristiani. Budaya makan minum, budaya bercocok tanam, budaya pangari, budaya gawai. Nah, ada tahun baru padi, ya, ada gawai, ada naik dango, makadio, barape sawah, itu silakan. Nah, tapi ada tradisi yang sebenarnya sudah tidak sesuai. Ya. Oh, ini hanya pelestarian tradisi, ya silakan. Karena kita masih hidup dalam kepercayaan-kepercayaan yang ya berasal dari ya budaya animis dan dinamis. Sebenarnya budaya itu baik menurut kelompoknya, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak baik. Nah, ini sudah penilaian secara subjektif ya. Jadi, saya tidak berpikir menilai itu secara subjektif, tetapi dikaitkan dengan budaya egoisme yang terjadi di dalam ya kita. Itulah dosa turunan yang dapat kita bandingkan dengan segala hal lain yang diturunkan kepada seorang anak. Ya. Tradisi yang baik yang sesuai dengan iman Kristiani kita wariskan. Yang tidak sesuai dengan iman Kristiani berarti ya harus kita tidak lakukan lagi. Nah, memang untuk memisahkan itu perlu waktu, perlu proses. Maka gereja mengajak kita untuk bertobat. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada setiap anak terdapat cap dan sifat bapak dan ibunya, yakni di raut wajahnya, perawakannya, keadaan badannya, kelemahannya, darahnya, tetapi juga tabiat dan wataknya. Bahkan dulu dicap, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi ada tradisi itu. Misalnya, mohon maaf misalnya, kalau sudah dicap, nah inilah, itu seperti neneknya katanya. Nah, ini kan udah sulit dah. Dia itu wataknya seperti bapaknya, seperti mamanya. Nah, jadi tabiat dan watak juga bisa diwariskan. Bukan saja dari ibu bapaknya, melainkan juga melalui ibu bapaknya juga dari nenek moyangnya, dari kedua orang tua dari ibunya, dan dari kedua orang tua dari bapaknya. Selanjutnya semua generasi telah membawa bagian dalam kelahiran seorang anak. Hal itu berlaku bagi semua sifat yang telah disebut, tetapi pun bagi dosa. Nah itu. Nenek moyang telah mulai berjalan salah. Anak-anak mereka kena noda orang tuanya. Mereka menjadi besar, mempertebal lagi lapisan perbuatan itu. Betapa tebal endapan dari dosa itu sesudah generasi yang banyak ini. Anak yang dilahirkan dari Lamung di desa Pitak memiliki sifat bapaknya. Sifat suku Pitak dari dulu, dari semua generasi Indonesia, dari semua bangsa Asia, dari seluruh umat manusia. Semua cacat dan dosa sejak dahulu meninggalkan bekas dan diturunkan kepada anak. Ini contoh ya. Nah, apabila anak sudah besar, sudah berpikir, sudah memilih pendirian dan perbuatan sendiri, ia sering terbawa-bawa oleh sifat turunan itu, oleh dosa itu, yang menjadi suatu kekuasaan yang menguasai juga. Menurut nenek saya, harus begini. Menurut buku saya, harus begini. Menurut tradisi, wah ini semua dibuat tradisi, aneh-aneh lah dibuatnya. Bahkan mungkin nenek moyang yang tidak buat, dia nambah-nambah misalnya. Bisa jadi. Ya. Menurut adat kami begini, menurut adat kami begitu. Udah ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya terjadi kompromi di situ sih memang. Kalau dia sukunya masih sejenis enak. Sudah sukunya berbeda jenis.
Ya kan? Kalau misalnya pemalas, lalulah kena suku A. Kalau yang misalnya beringus, kena suku B. Misalnya ya. Yang suka mencuri, kena suku C. Jadi dosa itu akhirnya merasuk ke dosa-dosa struktural orang-orang sejenis. Padahal karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, jadi kembali lagi, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau ia mengikuti jejaknya, ia meneguhkan dan menetapkan dan mempertebal keadaan dosa itu pula. Keadaan bagi anak-anaknya kemudian lebih sulit lagi. Sekarang kita kembali kepada kitab suci. Bangsa Israel merupakan anak-anak dari suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Nah, itu. Kita bisa baca di Ulangan 32 ayat 5. Saya ulangi, bangsa Israel merupakan anak-anak dari suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Ulangan 32 ayat 5. Nabi Hosea menyebut seluruh Israel dalam pandangan Allah sebagai bangsa yang berzina, yang lupa akan aku, mengikuti perempuan-perempuan yang jalang. Nah itu. Nabi Hosea itu sangat keras dia. Menyebut seluruh Israel dalam pandangan Allah sebagai bangsa yang berzina. Jadi berzina itu skopnya luas. Karena dia sudah meninggalkan Allah, YHWH, Adonai, Elohim. Yang lupa akan aku, mengikuti perempuan-perempuan yang jalang. Nah itu. Israel memberontak seperti seekor sapi jantan yang keras kepala. Tebal muka seluruh Israel di hadapan aku. Israel telah mengotorkan diri, berlapis-lapis dosa mereka. Ya, bangsa pilihan Allah ini akhirnya berzina kepada Allah. Ya. Jadi mengikuti perempuan-perempuan yang jalang artinya dia tidak lagi mengikuti ya kehendak Allah, tapi melakukan kegiatan-kegiatan persundalan. Ya, baik perbuatan, pikiran dan perkataannya. Dia memberontak terhadap Allah. Ya, bahkan ya seperti seekor sapi jantan yang keras kepala. Jadi susah benar diberitahu. Tebal muka seluruh Israel di hadapan aku. Jadi tidak tahu malu lagi. Ya. Israel telah mengotorkan diri, berlapis-lapis dosa mereka. Nabi Yeremia dan Yeskiel mengatakan bahwa bukan nenek moyang Israel saja yang bersalah, melainkan semua orang Israel dari zamannya turut meniru dan memperkuat kesalahan-kesalahan itu. Jadi Nabi Hosea, Nabi Yeremia dan Yeskiel ya, sampai mengatakan bukan hanya nenek moyang yang bersalah, tetapi bangsa Israel atau orang-orang Israel waktu zamannya turut meniru dan memperkuat kesalahan-kesalahan itu. Mereka menetapkan lapisan dosa-dosa dari nenek moyangnya. Israel dalam dosa berdiri di hadapan Allah sebagai suatu keseluruhan bangsa yang berzina, bangsa yang jahat. Ya. Jadi bangsa yang jahat itu adalah bangsa yang melawan kehendak Allah. Jadi jahat itu melawan kehendak Allah. Kalau kita melawan kehendak Allah, melanggar 10 perintah Allah, kita jahat. Jadi mudah ya, bagi orang beriman tuh tahu jahat. Ya. Karena apa? Karena bangsa yang melanggar dan melawan kehendak Allah itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah itu kalau kita refleksikan dengan kita. Kalau kita tidak mau berdoa, kita kan ya berarti berbuat jahat. Melawan kehendak Allah kita berbuat jahat. Yesus menyambung teguran itu kepada orang-orang Farisi yang tidak mau percaya dan meniru perbuatan nenek moyangnya. Bisa kita baca di Injil Matius bab 23 ayat 29 sampai 36 berbunyi, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik." Jadi ini keras ya, kecaman ini, celaka, naas. Ya kan?
terkutuk. Jadi celaka, naas, terkutuk itu sebenarnya satu. Ya. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bayangkan ahli-ahli Taurat itu ahli kitab. Dan orang-orang Farisi, orang cerdik pandai. Hai kamu orang-orang munafik. Nah ini. Ya. Orang munafik itu amin saudara-saudara, amin. Jangan membunuh, amin. Ya. Jangan merampok, amin. Tetapi dia melakukan itu. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi. Nah, ini Yesus katakan, kamu membangun makam nabi-nabi. Ya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jadi nabi-nabi yang penyambung lidah Yahweh, penyambung lidah Allah, itu dibunuh. Mengapa? Sampai Yunus, sampai ya Yesus sendiri pun ya itu dibunuh. Karena apa tadi? Suara kebenaran dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus tidak didengar mereka. Dan nabi-nabi sebelumnya juga tidak didengar mereka. Kita ingat Saul. Saul itu kan tidak mau mendengar Samuel. Akibatnya Allah berpaling dari Saul dan anak dari tunggul Isai lah. Ya. Maka Daud. Nah, Daud pun berpaling kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang jahat dan keji di hadapan Allah. Mengambil ya istri Uria. Hukumannya adalah anak hasil hubungan gelapnya mati. Tetapi karena istri Uria tadi itu ya, Batseba ya, itu tidak mau rugi, dia minta Daud untuk berjanji bahwa anak dari keturunan dia akan menjadi raja, yaitu Salomo. Ya. Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Akhirnya dia bertobat. Lalu Salomo minta hikmat waktu dalam muda dan waktu dia tidak pikun aman. Karena banyak istri, akhirnya waktu tua dia mengikuti tabiat-tabiat istrinya. Udah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Perempuan-perempuan jalang katanya. Nah ini kacau. Ya. Maka apa yang dikatakan Yesus itu adalah menghancurkan egoisme. Ya, dosa-dosa yang dibawa oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Ya. Jadi mereka itu pandai berkata, jika kami tidak hidup pada zaman nenek moyang kami, ya tentulah kami tidak ikut dalam pembunuhan nabi-nabi itu, katanya. Tidak bisa begitu. Ya. Kita tahu apa yang dilakukan Kain kepada adiknya. Ya. Dosa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Namanya manusia Kain. Padahal Kain itu ya kan, bagus sebenarnya. Anak yang lahir karena pertolongan Tuhan. Kain. Ya. Kain ini karena dia merasa sombong, dia kasih untuk Tuhan Allah itu setengah-setengah saja. Ya kan? Karena dia merasa Tuhan Allah itu Tuhan, tidak perlulah dikasih yang terbaik. Tetapi Habel adiknya memberikan yang terbaik dari hasil ya panen berupa ya anak domba tambun. Nah, lalu ketika dia mempersembahkan korban bakaran, korban Kain itu tidak diindahkan Tuhan. Kata tidak diindahkan bukan Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan melihat hati yang tulus dari Habel. Lalulah dia geram dengan adiknya itu. Padahal udah diingatkan Tuhan, hati-hati dosa sudah menguntitmu. Ya.
Karena akibat Adam dan Hawa kan. Nah, jadi kejahatan. Jadi dosa, kejahatan. Dan iblis itu menguntit. Lalu dibawalah adiknya berjalan-jalan di padang, lalu diambilnya batu, dipukullah kepala adiknya. Lalu apa yang terjadi? Ya, darah Habel itu berteriak kepada Tuhan, menuntut keadilan. Lalu Kain bukannya mau bertobat dan mengakui bahwa dia melakukan itu, malah bohong lagi kepada Tuhan. Rupanya, ya, bohongnya itu, dan ketika dia sudah dijelaskan oleh Tuhan tentang dosanya, barulah dia merasa takut, lalu minta pertolongan Tuhan lagi. Ya kan? Nanti kalau aku ini katanya dilihat oleh orang lain, pasti orang lain akan membunuh katanya. Tidak. Barang siapa membunuh Kain, ya akan dibalaskan ya 7 kali lipat ya. Wah. Jadi karena nama Kain itu kan bagus. Sebenarnya. Anak yang lahir karena pertolongan Tuhan tadi itu. Tapi dia melanggar perintah Allah. Nah, itu diakibatkan karena apa tadi? Ya. Ada dosa yang melekat. Dosa Adam dan Hawa itu melekat kepada Kain. Ya. Makanya dosa itu harus bisa dihapus oleh Tuhan Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, akan tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi sebenarnya ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik ini sebenarnya ngomong bahwa mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Dan sampailah juga mereka melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Jadi penuhlah juga takaran nenek moyangmu. Ya. Jadi penuhilah bahwa ya. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Nah, jadi takaran itu timbangan ya. Jadi timbangan ini udah ya ada istilah kong kali kong. Nah, ini udah gimana nih? Sekali 2 mata duit, sekali 2 mata uang. Jadi kong kali kong itu udah pada zaman Yesus sudah terjadi. Ya. Hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Wah, ini. Ya. Ular ini kan. Ya. Mengapa lalu ular itu di Taman Firdaus atau Taman Eden itu kan simbol kecerdikan. Apa yang diomongkan itu ya tampaknya baik tapi berbisa. Hai kamu keturunan ular beludak. Nah, bagaimana mungkin kamu meluputkan diri dari hukuman neraka? Wis. Berat ya. Karena memang upah dosa adalah maut. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel. Nah itu. Itu yang dimaksudkan dosa asal tadi itu. Dosa Adam dan Hawa yang melekat kepada Kain. Sehingga dosa darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel. Maka Habel disebut di sini. Ya, Habel itu adalah anak Adam dan Hawa. Yang darahnya berteriak-teriak menuntut keadilan kepada Allah. Karena pembunuhan yang dilakukan Kain karena akibat dosa Adam dan Hawa. Ya. Jadi orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu. Jadi Habel adalah orang yang dibenarkan Allah karena dia memberikan korban bakarannya dengan tulus ikhlas, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan. Ya. Maka Habel dibenarkan oleh Allah. Bukan dibenarkan karena korban bakarannya, tetapi karena ketulusan Habel. Makanya simbol anak domba tambun, ya, lemak-lemak yang utama yang dipersembahkan kepada Allah adalah ya kemuliaan bagi Allah.
sampai kepada Zakaria anak Bereknya. Nah, Zakaria kan dibunuh. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus di Mesbah. Bayangkan, Nabi Zakaria itu dibunuh di tempat kudus dan Mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Berat ya. Jadi akan ditanggung angkatan ini. Jadi seluruh angkatan itu harus menanggung dosa-dosa itu. Maka untuk lepas dari dosa-dosa ini harus ada Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia.